kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, keislaman, meningkatkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena demi Allah kehinaan atau kemuliaan seorang dalam pandangan Allah semata-mata diukur dari sejauh mana nilai-nilai ketaatan, keimanan, keislaman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Wahai hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keberagamaan kita antara lain dapat dilihat dari sejauh mana upaya kita untuk meningkatkan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Sejauh mana upaya-upaya kita yang kita lakukan untuk memahami agama ini, maka sejauh itulah kualitas keberagamaan kita. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan bahwa hakikat menjalani agama itu adalah na'lamu ma na'mal wa na'malu ma na'lamu. Mengamalkan apa yang sudah kita pahami, sekaligus kita juga memahami setiap apa yang kita amalkan. Na'malu ma na'lamu, mengamalkan apa yang kita pahami, wa na'lamu ma naf'al, dan mengetahui setiap apa yang kita amalkan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, may ya'mal bi ghairi ilmin fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal sementara dia tidak tahu hakikat dari sebuah amalan, barang siapa yang beramal dan dia tidak tahu hakikat amalan itu, fa'amaluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya itu akan bernilai sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang dalam beragama kita harus selalu ada upaya untuk meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Oleh karena itulah Ramadan yang sudah kita tinggalkan beberapa minggu yang lalu sebenarnya mendidik kita agar kualitas beragama kita itu semakin meningkat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks ini, ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, kita maklum dan kita paham bahwa ayat yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-A'raf ayat 1-5. Ketika Rasulullah berkhulwat, menyendiri, bertafakur di dalam gua Hira, Allah mengutus Jibril. Jibril datang pada malam hari pada saat beliau sedang khusyuk bertafakur. Tiba-tiba Jibril datang lalu menyampaikan, ya Muhammad iqra, ya Muhammad iqra, sampai 3 kali. Yang keempat barulah perintah itu, ayat itu diturunkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para ulama tafsir dalam hal ini memahami jawaban dari Rasulullah SAW, ya Muhammad iqra, Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Sebagian ulama memahami bahwa jawaban Rasul ma ana biqari itu adalah, saya tidak bisa membaca. Wahai Jibril, wahai Muhammad, kata Jibril, iqra, baca. Maka Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Artinya kata-kata ma atau huruf ma di situ dipahami sebagai ma nafi, artinya tidak bisa. Sama ungkapan misalnya wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu bukanlah siapa-siapa kecuali seorang rasul. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan ini kemudian
Penerjemahan pemaknaan ini berimplikasi kepada pemahaman bahwa Rasulullah itu buta huruf. Padahal sejarah membuktikan dalam proses kerasulan sejak sejarah kenabian itu dimulai, fakta menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak buta huruf. Tetapi berdasarkan pemahaman ini, sebagian orang mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang disebut dengan ummi. Padahal kalau kita mau lihat makna ummi yang sebenarnya bukan dan tidak berhubungan dengan baca tulis. Nabi yang super cerdas, super pintar, luar biasa itu tidak mungkin tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Orang mengatakan Rasulullah itu buta huruf hanya untuk menjawab, membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad. Padahal sebenarnya banyak bukti-bukti yang lain yang lebih logis bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad. Tidak harus mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah buta huruf. Bukti-bukti sejarah banyak membuktikan bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu tidak buta huruf. Oleh karena itu para ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, mufasir tasawuf, menerjemahkan makna al-qari. Jawaban Rasulullah terhadap Isa Jibril, wahai Muhammad iqra, wahai Muhammad bacalah. Rasulullah menjawab makna al-qari. Itu ma itu disebut dengan ma syai'. Artinya apa yang harus saya baca? Wahai Muhammad bacalah makna al-qari, apa yang bisa saya baca? Suasana dalam keadaan gelap gulita, dalam 2 bulan, di malam hari. Sementara beliau tidak pernah ada teks yang beliau baca. Ketika datang perintah dari Jibril, wahai Muhammad bacalah, apa yang bisa saya baca? Apa yang harus saya baca? Tidak ada teks yang disodorkan oleh Jibril untuk dibaca. Sampai 3 kali perintah itu beliau tetap menjawab, apa yang bisa saya baca? Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu menjadi perhatian kita tentang salah satu proses sejarah diturunkan Al-Quran ini adalah bahwa Jibril memerintahkan 4 kali Iqra. Baru yang keempat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak mungkin Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat atau huruf kepada Rasulullah sebagai wahyu tidak punya nilai, tidak punya makna. Tidak mungkin kata-kata perintah Iqra itu tidak bermakna, tidak punya pesan atau mubazir, tidak mungkin. Karena tidak ada yang keluar dari Jibril selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yu'mar. Dia hanya melaksanakan, menjalankan perintah sesuai SOP yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dan alur yang diperintahkan Allah. Oleh karena itu para ulama, lagi-lagi para ulama tasawuf, ulama sufi, itu memaknai dalam penjelasannya bahwa perintah Iqra sampai 4 kali itulah sebenarnya tingkatan kualitas seorang muslim, seorang mukmin dalam memahami agamanya. Iqra yang pertama itu dimaknai sebagai qiraah atau how to read, membaca. Membaca apa ya? Seperti yang ada dalam masyarakat kita, mungkin kita ketika Ramadan membaca Al-Quran berlomba-lomba. Sudah berapa khatam, berapa kali khatam dalam 10 hari. Ada yang mengatakan 5 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Itu masih batasan peningkatan kualitas agama yang pertama. How to read, hanya sebatas membaca. Artinya ketika kita masih mementingkan berapa jumlah kali khataman, berapa kali tamat, berapa juz yang sudah kita lakukan, kita masih berputar pada kelas yang pertama. Agama kita ternyata tidak hanya puas dengan tingkatan keberagamaan itu pada tingkatan yang pertama, harus meningkat. Dari waktu ke waktu harus meningkat, harus masuk ke Iqra yang kedua. Apa itu Iqra yang kedua? Iqra yang kedua itu artinya how to learn, at-ta'allum. Jadi memahami,
mengerti minimal maknanya yang kita baca. Maka itu makna tadarus sebenarnya bukan hanya membaca, giliran membaca, tetapi berupaya memahami sedikit-sedikit maknanya. Minimal apa yang kita baca dalam ibadah kita. Minimal surat-surat, ayat-ayat yang kita baca dalam ibadah rutin kita yang harus kita pahami. Ketika kita sholat misalnya, makna lapas-lapas yang kita baca dalam sholat. Karena sholat itu lapasnya khusus. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan kalimat-kalimat bacaan sholat. Kalau kita membaca kalimat-kalimat yang bukan bacaan sholat, maka batal sholat. Oleh karena itu, yang kita baca dalam sholat ya itu saja. Kalau kita sampai usia segini, kita belum paham dengan apa yang kita baca, berarti tidak ada peningkatan dalam kualitas beragama kita. Mulai kita memahami bagaimana yang dimaksud dengan doa-doa iftitah, Al-Fatihah sebagai rukun inti dari ibadah sholat. Harus mulai kita pahami sholat-sholat pendek yang kita baca. Kenapa harus dipahami? Dengan memahami apa yang kita baca, itu yang akan menyampaikan kita kepada khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau makna dari apa yang kita baca itu tidak paham? Inilah yang disindir oleh Rasulullah tadi. May ya'mal bi ghairi ilmin fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal cuma tidak tahu apa yang diamalkan itu, tidak tahu dasarnya, apa maknanya, khawatir amal ibadahnya itu akan tertolak karena dia hanya sampai kepada mengamalkan saja sebagai sebuah tradisi warisan atau guru yang mengajarkan kepada dia, ya beginilah, ya begitulah saya amalkan. Harus ada upaya tingkat yang kedua, how to learn. Jadi bagaimana mempelajari apa yang kita amalkan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, menurut para ulama tasawuf, itu adalah how to understand, tafahum, upaya pemahaman. Tingkatannya lebih tinggi. Jadi memahami hakikat dari sebuah amal. Ketika kita melafazkan kalimat takbir, Allahu Akbar, kita paham maknanya Allahu Akbar. Tapi ketika kita memahami, maka makna dari sebuah lafaz Allahu Akbar itu luar biasa. Memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Ketika kita memahami apa yang maksud dengan Allahu Akbar, maka semuanya nol, tidak ada nilai sama sekali. Karir, pekerjaan, keluarga, harta, jabatan, kedudukan, semuanya tidak bernilai ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Maka yang kita hadapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain tidak bernilai sama sekali. Itu berdasarkan tafahum, pemahaman. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kita minta kepada Allah itu bukan hanya ilmu, tetapi juga pemahaman. Ketika orang hanya memiliki ilmu, maka kalau tidak diiringi dengan pemahaman, ilmu itu justru bisa menyesatkan. Betapa banyak orang yang cerdas, jenius luar biasa di dunia ini, tapi ilmunya justru membawa petaka di atas muka bumi. Tapi ada orang yang ilmunya biasa-biasa saja. Karena Allah anugerahkan pemahaman di dalam hatinya, maka ilmu yang sedikit itu mampu memberikan rahmat, kebaikan, kasih sayang, manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan aku, anugerahkan aku ilmu, dan ikuti ilmu itu dengan pemahaman. Karena dalam beragama ternyata ilmu tidak cukup, harus ada pemahaman sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Lalu Iqra yang keempat, how to meditate, perenungan. Ini lebih dalam. Jadi merenungi lebih dalam. Inilah yang dimaksud dalam sebuah ayat, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahwa orang
keadaan junub, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Artinya dalam setiap posisi dia selalu ingat, selalu menggantungkan hidupnya, pikirannya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu tidak cukup. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia juga bertafakkur, memikirkan setiap apa yang tampak oleh matanya, yang terlintas dari hatinya. Karena semuanya itu akan kemudian mengantarkan keimanan yang kokoh, keyakinan yang kuat. Ma khalaqta hadza batila. Yang ujung-ujungnya dia akan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kualitas beragama ini. Misalnya dalam bahasa fikih itu manusia dibagi tiga. Yang pertama yang disebut dengan taklid. Taklid itu kalau dalam bahasa sekarang copy paste. Jadi mengikuti saja apa yang dilakukan orang. Jadi kualitas beragama yang paling rendah. Yang kedua disebut dengan muqallid. Yang pertama disebut dengan muqallid, yang kedua muqallid. Kalau muqallid itu ikut saja, copy paste. Apa kata orang yang begitulah. Dan ini berbahaya. Apalagi dalam dunia media sosial zaman sekarang ini. Kenapa orang gampang percaya? Kenapa manusia, masyarakat gampang disesatkan? Ini karena masih copy paste, masih kualitas muqallid, ikut-ikutan tanpa memahami hakikat apa yang berita. Banyak penyimpangan informasi, penyesatan berita dan lain sebagainya. Kalau kita hanya ikut saja dan mengikuti tanpa kita memikirkan, lalu kita balikan, itu akan menyesatkan. Kalau sudah sesat, dan itu akan menyesatkan orang lain. Inilah tidak terujinya tanpa memfilter informasi-informasi yang sesat. Kemudian yang kedua, mutkabir. Minimal kita berada di tingkat ini. Apa itu mutkabir? Mutkabir itu mengamalkan sesuatu, tahu dasar amalan itu. Kalau kita tahu dasar dari semua amalan, maka insya Allah kita akan selamat. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa muncul banyak orang dalam masyarakat kita tuh saling menyalahkan, saling menyesatkan? Karena belum pada predikat tadi, dia tidak tahu asal atau usul dari sebuah amalan, sehingga dia menyalahkan orang lain. Tapi kalau dia sudah tahu dasarnya, insya Allah perbedaan khilafiyah dalam ibadah itu tidak menjadi persoalan. Kemudian yang tertinggi itu adalah mujtahid, dan ini orang-orang pilihan, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, orang-orang saleh yang mendapatkan keilmuan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah anugerah. Mereka tidak hanya memahami agama dengan baik, tetapi juga mampu memahami metodologi berpikir, metodologi istinbat hukum, sehingga dia bisa menetapkan ini halal, ini haram, ini mubah, dan lain sebagainya. Dan ini predikat para ulama-ulama kita yang kita anuti. Kita tentu semakin waktu, semakin hari yang Allah berikan kesempatan dalam kehidupan ini, idealnya adalah semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas beragama kita dari hari ke hari. Minimal kalau kita selama ini masih berputar untuk memperbanyak berapa kali pertama, berapa juz bacaan kita dalam satu bulan, paling tidak kita sudah mulai berusaha untuk memahami setiap lapas-lapas yang kita ucapkan dalam ibadah kita. Kalau kita belum bisa menjadi mujtahid, orang yang mampu memahami dasar-dasar pengambilan hukum, paling tidak kita bisa mengetahui dasar dari amal ibadah yang kita lakukan. Dan ini artinya terjadi peningkatan kualitas keberagamaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita, diberikan petunjuk hidayahnya senantiasa dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu untuk meningkatkan kualitas beragama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu wa sami'ul alim.